misalnya tulisan Eusebius dan juga tulisan-tulisan sejarah yang lainnya. Namun bagaimana dengan Isa? Dia dikatakan lahir di bawah pohon kurma. Nah, sekarang ini menjadi pertanyaan buat teman-teman Islam, apakah Isa yang lahir di bawah pohon kurma ini punya data sejarah yang sejaman atau sebanding di periode pewahyuan tersebut? Nah, kalau tidak punya, maka kita tidak bisa bandingkan dengan Alkitab. Karena bagaimanapun kesaksian Alkitab bahwa Yesus lahir di kandang domba, itu didukung oleh data di luar Alkitab, yaitu data sejarah yang disebutkan oleh Eusebius tadi. Lalu bagaimana dengan Isa Al-Masih yang disebutkan dalam Al-Quran, yang memang lahirnya di kandang domba? Apakah punya data sejarahnya? Ya, sejauh ini saya belum menemukannya. Oleh karena itu, dari aspek kelahirnya saja, dia berbeda. Kemudian yang berikutnya, ibu dari Yesus. Ibu Yesus bernama di Alkitab bernama Maria, ibu Yesus. Tapi kemudian di dalam teologi Islam, mereka menyebut ibunya Isa adalah Maryam yang adalah saudaranya Harun. Nah, kalau Maryam adalah saudara Harun, berarti Maryam ini dari suku apa? Nah, kalau di dalam Alkitab jelas bahwa Maria itu berasal dari suku Yehuda karena ia adalah anaknya Eli dan ibunya adalah Ana. Sedangkan di dalam teologi Islam, siapakah ibunya Isa? Maryam saudara Harun. Harun bukankah orang Lewi? Kalau Harun adalah orang Lewi dan Maryam adalah saudaranya, berarti Maryam adalah orang Lewi. Atau bagaimana penjelasannya dalam hal ini? Tapi kalaupun ibunya Isa Al-Masih dalam teologi Islam adalah Maryam saudara Harun, jaraknya Harun kepada Kristus kurang lebih 1500 tahun di dalam sejarah. Lalu bagaimana mungkin ibunya Yesus 1500 tahun lebih tua daripada Yesus itu sendiri? Nah, ini alasan yang berikutnya mengapa Isa Al-Masih di dalam Al-Quran dengan Yesus Kristus di dalam Alkitab yang didukung oleh fakta sejarah itu tidaklah sama. Lalu kemudian fakta sejarah yang begitu kaya membuktikan bahwa Yesus Kristus ini pernah mati tersalib di bawah pemerintahan Pontius Pilatus atas tuntutan Mahkamah Agama Sanhedrin di Israel pada waktu itu. Jadi penyaliban dan kematian Yesus di atas kayu salib itu adalah fakta sejarah yang tidak bisa dibantah. Tetapi dalam teologi Islam, Isa Al-Masih dikatakan tidak mati, hanya saja diserupakan. Nah, kalau memang dia diserupakan, artinya tidak ada kebangkitan yang terjadi pada hari ketiga. Karena Isa Al-Masih sudah diangkat tidak mati, karena dia tidak mati berarti tidak ada kebangkitan. Sedangkan kebangkitan pada hari ketiga itu benar-benar terjadi, dan di dalam kesaksian Kisah Rasul, ia menunjukkan dirinya kepada 500 orang. Yang artinya Yesus mati dan bangkit yang didukung oleh fakta sejarah, misalnya tulisan Josephus, Tacitus, kemudian Lucian, Marabar Serapion dan lain sebagainya, itu tidak sama dengan